Malam ini aku pengen ngobrol, ya. Bukan ngobrol yang butuh jawaban, tapi ngobrol yang cukup kamu dengerin aja, gitu ya. Karena nggak semua hal perlu dibalas dan nggak semua luka perlu ditanyain kenapa. Kadang kita cuma pengen ada yang dengerin, itu aja udah cukup. Entah kamu sekarang lagi tiduran di kasur atau masih duduk di pojok kamar sambil dengerin ini dengan mata yang udah berat, aku cuma mau bilang satu hal dulu sebelum kita mulai. Terima kasih, terima kasih udah bertahan sejauh ini. Meski nggak banyak yang tahu kamu udah sejauh apa melangkah sambil nahan luka sendiri. Karena nggak gampang jadi kamu. Nggak gampang tetap tersenyum meski hati kamu pecah dalam diam. Nggak gampang bertahan sambil pura-pura kuat di depan semua orang, padahal di dalam kamu rapuh. Ya. Dan yang lebih sulit, kamu masih terus berdiri meski semua rasa ingin menyerah itu makin kuat. Kamu tetap bertahan bukan karena kamu nggak pernah lelah, tapi karena kamu tahu kalau kamu berhenti sekarang, nggak ada yang akan nyelamatin kamu selain dirimu sendiri. Kamu pernah nggak sih ngerasa sendirian? Padahal lagi duduk di tengah-tengah banyak orang. Rasanya kayak kamu ada di ruangan yang penuh cahaya, tapi semuanya gelap di dalam dirimu. Kayak kamu bawa ransel penuh batu, tapi nggak ada yang nyadar. Semuanya lalu lalang, saling sapa, saling peluk, tapi nggak ada yang benar-benar melihat kamu. Yang mereka lihat cuma kulit luarnya, bukan isi hati kamu yang terus-menerus teriak minta ditemani. Semua orang ketawa. Semua orang ngobrol. Semua orang kayak punya tempat masing-masing. Tapi kamu cuma duduk, senyum, kadang ikut ketawa. Tapi dalam hati kamu, kosong. Kamu ngerasa kayak cuma numpang ada. Nggak dianggap, nggak didengar, nggak dicari. Dan parahnya, kadang kamu juga mulai bertanya, apa aku yang salah? Apa aku yang terlalu aneh? Padahal kamu cuma pengen dimengerti. Cuma pengen dipeluk tanpa perlu menjelaskan kenapa kamu merasa sendu di tengah tawa yang riuh itu. Dan kalaupun kamu nggak ada, mereka mungkin nggak akan sadar juga. Pernah nggak kamu pengen banget keluar dari keramaian itu, pergi ke toilet atau nyari ruang kosong cuma buat nangis sendirian? Karena kamu capek pura-pura baik-baik aja. Karena setiap senyum yang kamu paksain itu rasanya makin nyakitin. Kamu cuma pengen punya ruang yang aman. Tempat di mana kamu bisa lepasin semua tanpa takut dihakimi. Tempat di mana kamu bisa bilang, aku lelah, tanpa ada yang jawab, ah yang lain juga capek. Tempat di mana nangis bukan kelemahan, tapi bentuk keberanian untuk jujur sama diri sendiri. Tapi ya, kamu tahan. Kamu selalu tahan. Karena kamu takut dibilang lebay. Kamu takut dibilang manja. Kamu takut dibilang cari perhatian. Padahal satu-satunya hal yang kamu cari cuma pengertian. Pengertian yang sederhana. Yang nggak menuntut kamu untuk terus menjelaskan kenapa kamu diam, kenapa kamu nggak ikut tertawa, atau kenapa kamu tiba-tiba murung. Kamu cuma pengen ada satu orang aja yang ngerti bahasa diam kamu dan bilang, nggak apa-apa, aku di sini. Beberapa dari kita tumbuh dengan luka yang nggak kelihatan. Luka dari kata-kata teman sendiri. Luka dari pertemanan yang katanya solid. Tapi nyatanya cuma jadi tempat singgah ketika mereka butuh sesuatu. Luka yang nggak berdarah, tapi perihnya menetap. Yang pelan-pelan bikin kamu belajar untuk tutup mulut, jaga jarak, dan membungkam ekspresi. Yang bikin kamu jadi orang yang berpikir 1000 kali sebelum cerita karena takut dianggap lemah. Dan yang lebih nyakitin lagi, kamu mulai percaya bahwa mungkin memang kamu yang terlalu banyak berharap dari mereka. Mereka butuh bantuan kamu. Kamu ada. Mereka butuh ditemenin. Kamu hadir. Tapi giliran kamu yang butuh mereka, semua pura-pura nggak lihat. Semua sibuk dengan dunia masing-masing. Kamu mulai sadar bahwa kehadiranmu cuma dihargai saat kamu berguna. Tapi saat kamu cuma jadi manusia biasa yang juga punya beban, kamu jadi tak terlihat. Sakitnya tuh bukan karena kamu dilupakan, tapi karena kamu tahu mereka bisa, tapi mereka memilih untuk nggak peduli. Kadang aku mikir, apa aku terlalu baik ya? Atau aku terlalu takut buat ditinggalin. Sampai akhirnya aku rela diem saat diperlakukan nggak adil. Aku rela ditertawakan, dicibir, dianggap nggak penting, asal tetap ada di lingkaran mereka.
Padahal jauh di dalam hati, aku tahu aku sedang menyakiti diri sendiri. Tapi waktu itu, aku lebih takut kehilangan mereka daripada kehilangan diriku sendiri. Dan ternyata, rasa ditinggalin sama orang lain, nggak sesakit rasa ninggalin diri sendiri demi tetap dianggap. Tapi sekarang, aku sadar, nggak semua tempat yang rame itu bikin kita bahagia. Ya, kadang justru sunyi yang ngasih kita ketenangan paling dalam. Aku belajar untuk lebih nyaman sama diri sendiri, bukan karena aku antisosial, bukan juga karena aku membenci orang lain, tapi karena aku mulai ngerti satu hal penting, hanya aku yang benar-benar tahu bagaimana caraku menyembuhkan diri sendiri. Aku mulai ngerti bahwa ada batasan yang harus dijaga agar hati ini nggak terus-menerus disakiti. Aku mulai paham bahwa ketenangan itu bukan sesuatu yang bisa diminta dari orang lain, tapi harus dicari sendiri, dipeluk sendiri, dan dijaga sendiri. Dan meskipun sepi itu kadang nyesek, tapi setidaknya sepi ini jujur, karena jujur aku juga capek. Capek jadi tempat cerita orang, tapi nggak pernah punya tempat buat cerita balik. Capek dengerin semua keluhan, semua tangis, semua kecewa yang bukan milikku, tapi harus kutampung seolah aku nggak punya luka sendiri. Kadang aku pengen nyoba cerita, tapi setiap kali mulut ini mau terbuka, ada suara dalam hati yang bilang, ngapain? Toh nggak akan ada yang denger beneran. Kadang kamu cuma pengen seseorang yang duduk di sebelahmu dan bilang, kalau capek, sini istirahat dulu. Kamu nggak harus kuat terus kok. Tapi itu jarang banget terjadi. Yang sering justru kamu jadi orang yang dengerin semua orang. Yang selalu jadi si kuat. Yang selalu ada untuk mereka. Tapi saat kamu hancur sendirian. Aku kenal beberapa orang yang akhirnya milih menyendiri. Bukan karena mereka nggak suka keramaian, gitu ya. Tapi karena di kesendirian itu, mereka bisa jujur sama diri sendiri. Nggak ada tekanan buat jadi baik-baik aja, nggak ada tuntutan buat selalu tersenyum, nggak ada paksaan buat terlihat sempurna, nggak ada suara yang maksa kamu buat cepat sembuh atau bertanya kenapa kamu masih sedih. Di sini kamu cukup jadi kamu, nggak lebih, nggak kurang, dan itu udah cukup. Cuman ada diri sendiri dan keheningan yang pelan-pelan menyembuhkan. Kalau kamu juga lagi di titik itu, aku cuma mau bilang, kamu nggak salah. Kamu nggak salah kalau mulai jaga jarak dari orang-orang yang bikin kamu capek. Kamu nggak salah kalau lebih pilih menyendiri daripada pura-pura senang. Kamu nggak salah kalau kamu nggak kuat terus. Ya, karena yang namanya manusia juga punya batas. Punya titik di mana napas terasa sesak, bukan karena kelelahan fisik, tapi karena terlalu banyak luka yang ditampung sendirian. Dan kadang menyendiri bukan tentang menjauh, tapi tentang menjaga. Menjaga sisa-sisa ketenangan yang masih ada di dalam diri kamu agar nggak ikut hancur. Karena bahkan matahari pun butuh tenggelam buat bangkit lagi esok pagi. Dan kalau ada orang yang bilang kamu terlalu sensitif, terlalu lemah, terlalu drama, biarkan. Kamu nggak hidup buat nyenengin semua orang. Kamu hidup buat jadi tenang. Dan kadang cara paling jujur untuk merawat diri adalah meninggalkan yang bikin kamu ngerasa kosong. Karena mempertahankan sesuatu yang membuatmu terluka, bukan bentuk cinta, tapi bentuk penyangkalan pada harga diri. Dan kamu terlalu berharga untuk terus bertahan di tempat yang bikin kamu meragukan nilai kamu sendiri. Jadi kalau kamu harus pergi demi menyelamatkan ketenanganmu, itu bukan egois, itu keberanian yang utuh. Jangan salah. Aku juga pernah ngerasa bersalah karena ninggalin satu kelompok pertemanan. Pernah mikir, apa gue jahat ya? Tapi lama-lama aku paham. Kalau terus-menerus ngorbanin diri buat orang lain yang nggak pernah menghargai kamu, itu bukan kebaikan. Itu bentuk lain dari pengkhianatan terhadap diri sendiri. Dan kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk tetap waras. Karena nggak semua tempat yang dulu bikin nyaman akan tetap baik untuk ditinggali. Kadang yang kamu butuhkan bukan penjelasan, tapi keberanian untuk berkata, cukup, aku mau pilih diriku sendiri kali ini. Dan malam ini, kalau kamu lagi rebahan, mikirin banyak hal, nahan tangis di bawah selimut, merasa nggak ada yang ngerti kamu, dan kamu mulai mikir, mungkin dunia emang nggak pernah niat buat ngerti kamu sepenuhnya. Mungkin memang nggak semua pelukan bisa datang tepat waktu, tapi nggak apa-apa, kamu masih punya dirimu sendiri. Dan diri kamu sejauh ini udah jadi rumah paling sabar yang pernah kamu punya.
Aku cuma mau bilang, aku ngerti. Mungkin aku nggak tahu persis gimana rasa sakit kamu, tapi aku pernah di posisi itu. Aku pernah ada di titik di mana bangun tidur aja, rasanya melelahkan. Di mana senyum terasa berat dan tangis datang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Dan aku tahu, rasanya berat banget. Berat bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena terlalu lama berpura-pura kuat, bikin bahu ini pegal, menahan semua beban sendiri. Jadi, tenang ya, kamu nggak sendirian. Mungkin kita berjauhan, tapi sekarang, di detik ini, kamu lagi ditemenin sama seseorang yang paham rasanya bertahan sambil pura-pura bahagia. Seseorang yang nggak akan maksa kamu buat cerita, tapi siap duduk di sebelahmu dalam diam. Yang ngerti bahwa kadang, kehadiran tanpa banyak kata jauh lebih menyembuhkan daripada ribuan nasihat kosong. Aku di sini untuk bilang kamu berharga, bahkan di hari-hari saat kamu nggak merasa demikian. Dan buat kamu yang suka nyalahin diri sendiri, tiap gagal bikin orang lain ngerti kamu, berhenti. Serius berhenti sekarang juga. Karena kamu udah cukup baik, cukup berusaha, cukup peduli, tapi tetap aja ada orang-orang yang terlalu sibuk sama dunianya sendiri, sampai mereka nggak bisa melihat kamu yang lagi berjuang. Itu bukan salah kamu. Itu bukan karena kamu kurang. Itu cuma karena kamu terlalu berharga untuk terus mengemis empati dari orang yang nggak pernah benar-benar mendengarkan. Karena nggak semua orang punya kapasitas untuk mengerti. Dan bukan tugas kamu untuk bikin semua orang mengerti rasa sakit yang kamu simpan. Karena semakin kamu paksa orang lain untuk paham, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri dalam penjelasan-penjelasan yang tak pernah cukup. Kamu berhak diam. Kamu berhak menyimpan luka itu rapat-rapat, karena nggak semua hal memang layak dibagi. Yang paling penting, kamu sendiri tahu, kamu sedang berusaha sembuh, dan itu sudah luar biasa. Tugas kamu cuma satu, jagain diri kamu sebaik mungkin. Kalau kamu perlu nangis malam ini, nangis aja. Kalau kamu perlu diam tanpa alasan, itu juga nggak apa-apa. Kamu nggak harus selalu punya alasan untuk sedih. Kadang hati cuma butuh istirahat tanpa ditanya kenapa. Dan nggak apa-apa kalau malam ini kamu cuma pengen menatap langit-langit kamar sambil tarik napas panjang. Karena itu pun juga bentuk dari bertahan. Karena healing bukan soal cepat-cepat sembuh. Healing itu perjalanan. Kadang lambat, kadang berhenti, kadang mundur. Tapi selama kamu tetap bergerak, itu udah cukup. Dan nanti saat kamu siap, kamu bisa buka hati kamu lagi. Mungkin pelan-pelan, mungkin takut-takut, mungkin kamu masih akan ragu, masih akan sesekali mundur, tapi itu nggak apa-apa. Nggak ada aturan tentang harus secepat apa kamu sembuh atau harus seberapa lebar kamu membuka ruang untuk yang baru. Yang penting kamu tahu, kali ini kamu nggak lagi ninggalin diri kamu sendiri. Tapi kali ini kamu udah tahu mana yang pantas kamu perjuangkan dan mana yang cukup kamu relakan. Kamu udah lebih peka mana yang hadir hanya saat butuh, dan mana yang tinggal meski kamu sedang jatuh. Dan pelan-pelan kamu belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tapi justru langkah pertama untuk menang. Menang atas dirimu sendiri yang akhirnya berani memilih tenang. Aku tahu malam kayak gini sering banget bikin kamu ngerasa hampa. Tapi percayalah, nggak semua kehilangan itu buruk. Kadang, kehilangan itu adalah awal baru buat kamu nemuin kembali diri kamu yang dulu pernah hilang. Karena terkadang kita baru benar-benar mengenal diri sendiri setelah semua yang kita kira rumah pergi satu persatu. Setelah semua tempat bersandar runtuh, barulah kita paham diri kita sendiri adalah satu-satunya tempat pulang yang nggak pernah ninggalin selama apapun badai itu datang. Terima kasih ya udah mau dengerin sampai akhir. Kalau kamu sampai titik ini, aku cuma mau peluk kamu dari jauh dan bilang, aku bangga sama kamu, karena kamu hebat. Karena kamu bertahan sejauh ini. Dengan luka yang kamu pendam sendiri. Selamat tidur ya. Semoga malam ini jadi awal dari tenangnya hati kamu. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur berikutnya.